Indonesia Care Forum atau ICF bekerjasama dengan PT Sinar Media Indonesia atau PT SMI menggelar virtual talk show bertajuk Dukung Vaksinasi Nasional dan Gotong Royong pada Rabu 24 Maret 2021 pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Dipandu oleh Aulia Mufidah, virtual talk show tersebut menghadirkan narasumber Dr. Lia G. Partakusuma yang merupakan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Sekjen Persi, serta Inggar Saputra dari Insure Institute. Selain itu melibatkan Rakisa dari Indonesia Care Forum atau ICF. Kita semua sekarang sudah tahu bahwa pemerintah itu menganggarkan dan sudah sampai di Indonesia beberapa vaksin seperti AstraZeneca, terus habis itu dan Sinovac, itu kan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi. Tapi kan upaya pemerintah nggak bisa sendiri, artinya harus tetap ada upaya dari swasta. Dalam hal ini swasta, Kadin itu ingin aktif peran swasta untuk memfasilitasi karyawan-karyawan swasta yang sekarang ini bekerja, di mana mereka ini akan mendapat vaksin mandiri. Tapi pengertian mandiri, saya bilang ya, tanda kutipnya, bukan karyawan swasta harus bayar terus nanti dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta, tapi itu bagian dari kepentingan swasta, di mana mereka ikut membantu pemerintah agar karyawan-karyanya pun mendapatkan vaksinasi yang untuk meningkatkan kehidupan mereka lebih baik dan kesehatan mereka lebih baik. Secara kualitas seperti apa dibanding dengan yang disediakan oleh pemerintah? Kalau pemerintah saya pikir dan swasta sudah ada kesepakatan ya, dalam hal ini kan Kementerian BUMN melalui Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya, nanti kan mereka akan berkoordinasi. Uji klinisnya jangan sampai vaksin yang disediakan mandiri ini uji klinisnya berantakan gitu. Artinya tetap harus melibatkan peran dari instansi terkait, dalam hal ini secara medis harus sama dengan vaksin pemerintah, meskipun jenis vaksinnya berbeda, uji klinis tahap 1, 2, dan 3-nya harus sesuai gitu. Jadi secara medis nggak boleh kehilangan kualitas lah seperti itu. Yang ditakutkan masyarakat kan seperti itu, Mas. Tapi kalau pandangan saya begini ya, vaksin gotong royong itu adalah pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bahwa vaksin gotong royong itu aturannya ini. Satu, aturannya itu adalah tidak menggunakan fasilitas negara, rumah sakit. Jadi nanti klinik perusahaan kan punya klinik. Nah, nanti masyarakat karyawan yang perusahaan tersebut vaksinasinya di klinik perusahaan. Kemudian jenis vaksin juga sudah ditentukan. Tapi tetap sebagai user pertama adalah Bio Farma itu tadi. Bio Farma mensuplai ke perusahaan untuk melakukan vaksinasi. Jadi pemerintah punya vaksin nasional, swasta punya vaksin gotong royong dalam rangka tadi mempercepat penanganan COVID-19 ini, gitu Mas. Yang terjadi di masyarakat kan polemik. Ya. Ini kok ada gotong royong, secara kualitas kan makanya kadang ada yang mau divaksin mau enggak kan mengkhawatirkan tadi gitu loh, kualitasnya, cara kualitasnya. Pemerintah sudah punya jadwal. Dari mulai tenaga medis, kemudian berikutnya tenaga publik kayak buruh, lansia. Karena ini kan lansia ya hari ini. Nanti bulan April kesana itu masyarakat umum dengan tadi vaksin gotong royong itu. Tetap aja vaksin ini diawasi oleh pemerintah. Swasta tidak bisa, misal PT Pertamina, itu kan karyawan seluruh Indonesia banyak nih ya. Ada beberapa juta misalkan karyawan Pertamina. Tetap aja Pertamina akan mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Kita minta vaksin, bayar oleh Pertamina. Seperti itu. Itu maksudnya. Itu sudah diatur oleh peraturan Kementerian Kesehatan. Vaksinnya ini, tempat fasilitasnya ini. Kalau itu kan ada khawatir, ada orang-orang yang oknum yang nakal gitu kan, dengan kualitas yang diturunin lah, terus harga. Tidak akan, ya. Saya yakin Kementerian Kesehatan juga akan membuat MOU dengan Kementerian BUMN. Nanti perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN itu kan divaksin tapi tetap bayar gitu. Bukan karyawan yang bayar, perusahaannya yang bayar. Itu yang kita khawatirkan, kadang-kadang ya mama ini kan simpang siur nih. Nah, itulah fungsinya kenapa kita melakukan literasi ini. Ada pelajar yang berpengalaman di organisasi, kemudian nanti dokter. Artinya kita memberikan literasi bahwa vaksin nasional sama vaksin gotong royong itu sebenarnya sama aja, hanya pada pelaksanaannya aja. Vaksin nasional tetap jalan, vaksin gotong royong nunggu dulu. Kalau sudah selesai nih tahap yang ketiga ini ya, baru nanti masyarakat dengan vaksin gotong royong itu.
Jadi nggak usah khawatir soal kandungan segala macam, nanti kok tetap yang gotong royong juga ngikutin aturan pemerintah kok. Belian pun ke pemerintah ibaratnya. Yang bisa melakukan vaksinasi gotong royong itu apa selain perusahaan? Sekarang yang sudah berlangsung bisa itu adalah perusahaan Halodoc itu ya. Halodoc itu kan aplikasi kesehatan, dia bisa untuk melaksanakan vaksin gotong royong, tapi bukan bulan ini, jadwalnya sama, bulan April. Nah, kalau masyarakat pengen tidak ikuti pemerintah boleh bayar sendiri ke Halodoc, dan Halodoc itu tadi dia menggunakan tenaga kesehatan swasta, karena faktor swasta kan, itu aja. Ada nggak standar biayanya? Standar biayanya untuk vaksin itu selama ini kan pemerintah gratisin. Ntar kalau vaksin yang kalau misalkan mandiri gitu ya, ini sekitar 215 sementara itu. Tapi kalau yang perusahaan karyawannya, karyawan Astra, kemudian karyawan pabrik yang sudah kerjasama dengan BPJS, saya kira nggak akan dipungut biaya kok. Kita misalkan swasta loh, pengusaha, kita kan nggak kemana-mana pengusaha kan, udah saya vaksin kalau dok atau vaksin ke pusat kesehatan lain, tapi nanti jadwalnya ada jadwalnya. Kalau yang misalnya dilakukan kayak gitu, bisa biasanya Golkar pengen mengadakan vaksinasi ini. Ya, itu masuk gotong royong itu artinya. Cuman untuk masyarakat umum kali ya. Ya, tapi kita tetap kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, karena sebagai leading sektor untuk vaksinasi kan di Kementerian Kesehatan. Barangkali Pak Inggar teman. Ya, jadi vaksinasi gotong royong ini kan tadi sudah banyak disampaikan. Ini kan merupakan kontribusi, dorongan, bantuan dari pengusaha-pengusaha yang pengen juga berpartisipasi aktif membantu negara mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Ada hal-hal yang memang kita lihat pemerintah sudah banyak berbuat, sudah banyak berkontribusi. Sumbangsinya jelas, cuma kan ada keterbatasan, nggak semua bisa diakses. Misalnya sekarang kan baru lansia, tenaga pendidik, lalu tenaga kesehatan baru terbatas itu. Sementara semua masyarakat miskin punya hak yang sama sesuai konstitusi kan. Semua mempunyai pemerataan, semua pengen juga mendapatkan, semua punya hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, kan sudah diatur seperti itu. Makanya ini kita berterima kasih seharusnya bahwa ada niat baik dari swasta untuk mempercepat penanganan pandemi ini melalui vaksinasi gotong royong. Kira-kira seperti ini. Ini kan mungkin ini alternatif ya, istilahnya kan emang rakyat dapat fasilitas gratis, tapi untuk kan nggak sabar nunggunya mungkin bisa itu. Gitu. Ya. Yang sudah melaksanakan vaksin gotong royong itu sekarang adalah ojol. Gojek sudah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksin kepada driver. Sudah gitu. Hampir seluruh Indonesia sudah, cuma Cirebon, di Jakarta, di Tangerang. Nah, itu artinya sudah mandiri. Vaksin gotong royong itu maksudnya. Ya, Mas Asis boleh jelasin kenapa ICF tergerak untuk mengadakan webinar dengan tema seperti ini? Jadi tujuan kita adalah ini kan, bahwa di tengah pandemi ini arus informasi pandemik tadi banyak informasi yang berkeliaran. Ada yang mengatakan bahwa nanti vaksin gotong royong itu nanti bayar. Iya bayar. Kalau inisiatif sendiri, tapi kalau dia karyawan perusahaan pasti dibayar oleh perusahaan. Jadi nggak usah khawatir. Banyak informasi yang simpang siur. Akhirnya kita menghadirkan ya beliau ini kan ada dokter yang sudah berpengalaman di rumah sakit, dan beliau juga diberikan dokter pendidik. Mudah-mudahan beliau sudah lagi divaksin kan itu ketika terdata di kampusnya. Artinya ya kita memberikan literasi yang benar. Itu proses yang benar. Itu juga kita dalam memberikan literasi.